dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon, Minggu 17 November 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 10 November 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar 17 juta rupiah. Syukur sebesar 3.475.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 4.320.000 rupiah. Dan sarana fisik sebesar 542.000 rupiah. Penerimaan kolekta Minggu 10 November 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 8.990.000 rupiah. Syukur sebesar 1.619.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 865.000 rupiah. Sarana fisik sebesar 1.040.000 rupiah. Dan usaha dana sebesar 495.000 rupiah. Kolekta Minggu 17 November 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nona MD Huliselan. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 19 pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-30. Dan Mazmur pasal 11 pada ayatnya yang kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, duet Huele Wakabesi dan Grace Sosilisa, solo Anigar Panase dan Bung Eti Pikauli. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 baitnya yang pertama dan ketiga. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 252. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar.
Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 17 November 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore, shalom. Mari kita melanjutkan kebaktian saat ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Semuanya puji nama Tuhan Allah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanmu, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian duet Wele Wakabisi dan Grace Soselisa.
Terima kasih atas kidung pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kebaktian sore hari ini kita akan membaca Alkitab dari Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 30 dan bacaan yang kedua Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30 dan Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Bacaan Alkitab ini kita akan baca secara berbalasan. Kami membacakan ayatnya yang ganjil, diikuti Bapak Ibu Jemaat ayatnya yang genap. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Perbuatan noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan kerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam, lihat matahari hampir tenggelam, tinggallah di sini bermalam. Dan biarlah hatimu gembira, maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Lagi katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama." Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam.
Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Walaupun ada pada jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Sesudah itu, dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Bacaan kedua Mazmur 11 ayatnya yang kelima bunyinya demikian. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Demikian bacaan firman kita di sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore, Shalom. Setiap orang atau setiap keluarga ingin merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga atau dalam menjalani hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, menantu dalam kehidupan yang dijalani. Itu harapan, dambaan setiap orang. Namun kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan.
Masing-masing pribadi, masing-masing keluarga bisa merenungkan, bisa mengevaluasi perjalanan hidup sampai detik ini. Apakah saya hidup bahagia? Apakah selalu ada kedamaian? Apakah selalu ada sukacita? Ataukah yang muncul adalah ketidakdamaian? Yang muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang muncul adalah kehidupan yang tidak menyenangkan satu dengan yang lain. Setiap orang, bahkan setiap keluarga mengalami nuansa hidup yang berbeda. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara mengalami nuansa hidup yang beragam. Dan dalam menjalani semuanya itu juga beragam. Solusinya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, tantangan kehidupan yang dijalani. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30 yang merupakan pembacaan yang pertama, dan pembacaan yang kedua Mazmur 11 ayat 5. Pembacaan yang pertama ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sebuah kisah yang sungguh tragis. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara membacanya merasakan seperti apa? Ada kisah yang memilukan, menghancurkan hati, sedih sekali. Sebagai suami istri, selayaknya saling melindungi, selayaknya saling mengasihi, selayaknya saling menuntun untuk mendapatkan kebahagiaan. Kisah seorang Lewi dengan gundiknya, istri kedua. Ketika gundiknya ini serong, ada terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Maka ia tidak kembali ke rumah suaminya, tetapi malah ia pergi ke rumah orang tuanya. Sebagai seorang suami, ingin sekali supaya keutuhan dalam rumah tangga itu terjadi dan dialami. Dan oleh karena itu ia berkemas, ia dengan segera pergi menyusul istrinya itu di rumah orang tuanya. Apa yang dilakukan di sana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kelihatannya mereka baik-baik saja. Mereka biasa-biasa saja seperti tidak ada masalah. Padahal istri ini marah dan meninggalkan sang suaminya. Bahkan mereka tidak membangun percakapan atau komunikasi atas persoalan yang dihadapi di rumah mertua sang ayah dari gundik itu. Sambutan yang sungguh hangat dari mertua, dari orang tua dari gundik. Mereka menikmati suasana kebersamaan sebagai orang tua dan anak. Mereka makan, mereka minum, mereka bermalam sampai 3 hari. 3 hari mereka menikmati suasana kekeluargaan yang sungguh akrab, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu hari yang keempat, orang Lewi, menantu ini mengajak supaya ia mau kembali bersama dengan istrinya. Tapi mertua ini masih punya harapan mereka tinggal dulu. Dan hari keempat mereka masih tinggal. Sekarang hari kelima Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia pamitan supaya mereka pergi. Mereka melakukan perjalanan. Dan ketika dalam perjalanan mereka berhadapan dengan suasana di mana mereka tidak bisa menjalankan perjalanan itu karena sudah malam, petang menjelang malam. Lalu hamba dari seorang Lewi ini mengatakan lebih baik kita singgah di Yebus. Tetapi orang Lewi ini bilang jangan kita singgah di Yebus, itu kota asing. Lebih baik kita singgah di Gibeah. Karena itu juga orang Israel dari suku Benjamin, orang keluarga. Mereka melakukan perjalanan dan
tiba di Gibea. Mereka tidak disambut oleh orang-orang Gibea. Mereka tinggal di lapangan kota atau alun-alun begitu saja sampai malam hari. Dan saat itu ada orang tua yang baru pulang dari ladang. Menatap mereka ada di alun-alun. Sebagai orang tua juga punya rasa peduli. Dan mereka membangun percakapan. Mengajak mereka untuk tinggal di rumah. Ketika mereka bermalam di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga. Orang-orang Gibea mengedor-ngedor pintu dan mereka berteriak bahwa mereka akan memakai orang Lewi. Yang di luar itu laki-laki. Mau pakai laki-laki yang ada dalam rumah itu, tamu dari orang tua itu. Jadi laki-laki suka laki-laki. Terjadi saat itu. Sebagai orang tua yang menghormati tamu, ia tidak mau supaya orang Lewi itu dipakai oleh laki-laki Gibea. Tapi justru yang sangat berbeda pemahaman adalah bukan orang Lewi, tapi gundik dan anak perempuan yang masih gadis itu diberikan kepada orang-orang Gibea untuk diperkosa semalam sampai pagi. Itu hati nurani seorang ayah seperti apa? Hati nurani sebagai seorang suami itu seperti apa? Membiarkan sang istri, membiarkan anak gadis diperlakukan tidak benar, melakukan kejahatan, pelecehan, dan terjadi. Mereka enak-enak saja tidur di dalam santai, tidak seperti apa yang mereka inginkan. Dua perempuan, dua anak, satu anak satu istri dari orang Lewi ini menderita luar biasa karena diperkosa. Sementara sang ayah dan orang Lewi ini tidur aman sampai pagi. Terkesan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebagai perempuan. Kesan patriarkal. Tidak bisa bicara. Apalagi kalau ketika sudah dipegang dan tangkap dan keluar, maka mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Ketika bangun pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang Lewi ini pikir seperti dia mimpi semalam. Ketika dia membuka pintu, gundik atau istrinya itu sudah tergeletak. Tangannya memegang pintu begini. Sudah tidak ada nyawa lagi. Tidak ada kehidupan, dia telah kehilangan nyawa. Dia masih bicara dengan gundiknya yang sudah seperti itu. Mari kita pulang. Dan ketika mereka pulang dengan bujang dan juga keledai, jenazah mayat dari gundik itu dipotong-potong Bapak Ibu. Mutilasi menjadi 12 dan dibagi kepada seluruh suku Israel. Apa maksud dari yang dilakukan oleh laki-laki ini, oleh sang suami, oleh orang Lewi ini? Padahal kalau di awal nas tadi biasa-biasa saja. Apakah dia ini sementara menendam atas perbuatan serong sang istri itu? Ataukah bagaimana? Karena tidak tercatat. Itu yang terjadi, ini fakta. Sebuah cerita yang sungguh menyedihkan. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional, kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan melahirkan kekerasan. Kekerasan melahirkan kehancuran. Kekerasan melahirkan kepahitan dalam hidup. Tidak ada yang namanya kekerasan itu menghadirkan kedamaian, apapun bentuknya. Karena kekerasan itu terjadi di mana saja, kapan saja. Oleh orang tua,
oleh suami, oleh istri, oleh anak, di rumah, maupun juga di tempat kerja, di sekolah, di mana saja bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kekerasan ini tidak disukai oleh Allah. Untuk pembacaan yang kedua, Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Orang kalau selalu mencintai kekerasan, dia ingin selalu melakukan kekerasan. Ini penyakit, ini orang yang tidak sehat perilakunya. Karena tidak ada yang namanya sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang mengharukan. Karena hidup dalam kekerasan. Setelah itu Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop sesudahnya, terjadi peperangan 11 suku dengan suku Benjamin. Bahkan mereka juga tidak mau anak-anak perempuan mereka menjadi suami dari suku Benjamin karena perbuatan-perbuatan ini. Oleh karena itu, apa makna nas Alkitab ini, dua perikop ini bagi kita sebagai para pemuda gereja, sebagai keluarga-keluarga Kristen? Apapun bentuk kekerasan, dengan alasan apapun, itu sangat dibenci oleh Allah. Karena orang yang melakukan kekerasan akan menuai kekerasan juga. Dalam kehidupan keluarga, suami istri, ada yang baku marah dengan cara-cara fisik, ada yang baku maki, ada yang begitu dan begini. Kekerasan batin, tidak ada kedamaian, tidak ada kepedulian, tidak ada kasih sayang. Orang tua terhadap anak, tidak ada ketidakadilan dalam memberi kasih sayang, itu juga kekerasan. Tempat di mana kita mengabdi dan melayani, ada nilai-nilai ketidakadilan, ketidakpedulian. Hal-hal yang membuat kita menjadi orang-orang sombong dari yang lain. Mari kita benahi hidup kita Bapak Ibu. Karena kita juga mungkin menjadi pelaku dari kekerasan itu, sekaligus juga korban dari kekerasan. Kita melakukannya bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kita, bagi adik kakak, orang tetangga, orang bersaudara. Buang segala sesuatu di dalam kasih Allah. Kita mendapat pengampunan. Roh Allah itu menuntun kehidupan kita untuk melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Tidak mungkin seseorang itu dia melakukan kekerasan seumur hidup. Dia mesti bertobat dari jalan-jalan itu. Tinggalkan segala sesuatu yang kasar dan keras dalam kehidupan rumah tangga. Itu mulai dari rumah. Karena nas ini dia seputaran rumah, keluarga. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih, ada cinta. Di dalam Tuhan ada pengampunan dan ada kedamaian. Kalau seseorang dia terus melakukan kekerasan, roh kepahitan itu selalu mengendalikan hidupnya. Tapi kalau kita melakukan yang baik, roh Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Pilihlah roh Allah, jangan roh-roh dunia ini yang membawa kita kepada kehancuran. Salah satunya adalah melakukan tindak kekerasan. Apapun bentuknya dibenci oleh Allah. Kita tidak mau dibenci oleh Allah. Karena itu jangan melakukan kekerasan. Tuhan menguji hati setiap orang. Kita tidak saling bisa menilai apakah kita ini orang benar, orang fasik, orang yang melakukan kekerasan ataukah tidak. Tuhan sajalah yang akan menilai kita. Lakukanlah itu bukan karena terpaksa, tapi sebuah kesadaran. Saya tidak akan melakukan kekerasan lagi karena itu merupakan sebuah kekejian dan sangat dibenci oleh Allah. Amin.
Semua dipersilakan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian Ani Garpenasi. Shalom, selamat malam saudara jemaat semuanya. Pujian yang beta bawakan ini kiranya bisa menguatkan dan memberkati katong semua di tempat ini. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru,
Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan rela
Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan mezbamu telah terkumpul tanda-tanda pemberian syukur kami, baik persembahan pengucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, maupun tanda-tanda pengucapan syukur khusus kami lainnya, yang kami berikan dalam bilik dan kehidupan rumah tangga pribadi lepas pribadi kami. Terimalah tanda-tanda pemberian syukur kami ini, demi dan untuk mempermuliakan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian Bung Eti Pikahuli. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus. Nama beta Andrea Eti Pikahuli. Dan malam ini saya diberi kehormatan untuk memuji Allah bersama dengan band Maranatha. Lagu ini Anda pasti sudah tahu, tapi sebenarnya ini diciptakan oleh seorang Amerika nama William Elmore Merces. Every step I go, tiap langkahku. Dan kita akan nyanyikan ini. Aku akan nyanyi dengan dua version, yang asli sama yang terjemahkan. Please. Step I go, my Savior goes before me, and with her loving arms, He leads my way. In every breath I whisper, I adore Thee. Oh, what the joy He walks me every time. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku kan dibenarkan. Kelak satu waktu nanti, ku akan tinggal di rumah Bapa, sorga yang bakal. Dan bila imanku mulai goyah, dan jalan hidupku mulai sesat, ku pandang Tuhan penebus dosa, dan hatiku teguh dalam pelukannya. Oh, tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku kan dihentarkan. Kelak satu waktu nanti, ku akan tinggal di rumah Bapa, sorga yang kekal.
dunia ku sejahtera. Dibangunkan kota Yerusalem yang baru, oh, oh, oh. Kota Allah indah dan mulia. Oh, jauh langkahku, ku tahu yang Tuhan pilih ke tempat tinggi, bukan dihantarkan. Satu waktu nanti ku akan tinggal di rumah Bapa, surga yang kekal. Oh, di rumah Bapa, surga yang kekal. Di rumah Bapa, surga yang kekal. Terima kasih atas kidung God bless pujiannya. us. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan ada dalam doa syafaat. Diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami, dan bagian doksologinya kita akan menyanyikan. Mari kita ada dalam doa syafaat. Kemuliaan hanya bagi Allah yang senantiasa membimbing, menuntun, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami dalam berbagai tugas pendidikan, kerja, dan tanggung jawab pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan sebagai gerejamu di tengah-tengah gumulan-gumulan hidup masyarakat di mana kami ada. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan berkenan berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, memuji Tuhan, bersyukur. Kami datang untuk mendengarkan firman, dan kami juga dikuatkan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami di mana saja kami berada. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua dalam hari-hari hidup yang kami jalani, di mana berbagai hal kami rasakan di tengah-tengah gumulan-gumulan hidup dan masa depan. Kiranya Tuhan berikan hikmat Allah kepada kami, agar kami selalu melakukan yang baik, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami lakukan jahat di mata Tuhan dan menyakiti hati orang lain. Tuhan menguji hidup kami, bahkan juga menilai semua yang kami alami dan kami jalani dalam kehidupan sebagai suami, istri, sebagai orang tua maupun juga anak-anak, sebagai adik kakak, sebagai para pelayan dan warga jemaat umat-Mu ini. Kami bawa hidup kami semua kepada Tuhan dengan kehidupan masing-masing, dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dengan usaha-usaha kami, dengan doa dan rencana-rencana harapan kami ke depan. Tuhan selalu turut campur tangan dan Tuhan memberkatinya. Kami juga topang anak-anak kami dengan pendidikan dan masa depan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Dengan jenjang-jenjang pendidikan yang mereka tekuni, Tuhan beri roh hikmat dan akal budi, agar waktu yang baik itu mereka pakai untuk hal-hal yang berguna, untuk menggapai masa depan. Mereka selalu dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin belajar, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan yang
baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Tuhan berkati anak-anak kami. Bagi yang sementara bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami. Yang sudah bekerja, Tuhan juga ingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam hidup yang boleh dijalani ini. Bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, bahkan dalam kandungan juga Tuhan berkati. Para janda duda, anak-anak yatim piatu, kami juga berdoa Tuhan memberkati. Bagi warga gereja senior, para pemuda gereja, Tuhan tetap berikan hikmat Allah untuk senantiasa melihat mana yang baik, yang mesti dilakukan dan yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan dalam hidup ini. Tuhan berkati sebagai orang tua dan anak-anak, sebagai suami istri untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai dalam kehidupan keluarga. Bukan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan kekerasan, melahirkan kehancuran dalam rumah tangga, bahkan kehilangan nyawa. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami tetap diberikan akal budi untuk bisa memahami dengan bijaksana, menjalani hidup ini dengan takut Tuhan, supaya benar-benar hidup yang boleh kami jalani ini bermakna untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam persekutuan yang berbakti ke Tuhan ini, kami juga menopang bagi yang mengalami sakit. Tuhan juga berikan penyembuhan. Yang selalu berteriak dan mengalami kekerasan, Tuhan tolong dan Tuhan berkenan untuk senantiasa menjawab setiap doa dan seruan setiap orang di mana saja berada. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam persekutuan Klasis Kota Ambon, jemaat-jemaat yang ada di klasis ini, bahkan juga semua klasis yang ada di Pulau Ambon, Ambon Utara, Ambon Timur. Tuhan juga berkati kami semua yang ada dalam kebaktian ini dengan berbagai tugas-tugas kerja dan pelayanan dalam kehidupan bergereja. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat Allah. Kami mendoakan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Besar Maluku, semua klasis, bahkan semua jemaat yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pengembangan pelayanan di setiap unit sektor, bahkan jemaat, dalam persekutuan jemaat, bahkan klasis ini, bahkan juga dalam tanggung jawab di tingkat sinode. Kami juga mendoakan persekutuan gereja-gereja se-Indonesia, bahkan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkenan juga Tuhan memberkati kami dalam melakukan tugas yang mulia ini. Kami hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan hikmat-Mu ya Allah, karena kami hanya alat saja. Kami adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk tugas yang mulia ini. Biar kami dapat melayani dengan setia, rendah hati, dan takut Tuhan yang punya pekerjaan ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan pemerintah dalam melayani masyarakat di tingkat pusat, bahkan di Provinsi Maluku. Pemerintah Kota Ambon yang ada di kecamatan, di kelurahan, RT RW. Tuhan berkati TNI Polri sebagai pengayom masyarakat, bahkan para legislatif dalam melayani pada dinas, badan dan kantor, bahkan para pensiun juga Tuhan berkenan memberkati. Kami mendoakan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bahkan juga yang ada di kabupaten, bupati dan wakil bupati. Kami percaya bahwa seluruh tanggung jawab pelayanan, apapun bentuknya, kedudukan jabatan berasal dari Allah. Dan karena itu kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Allah. Biar Tuhan merahmati, kasih dan berkat. Biar semuanya di dalam kendali dan otoritas Allah. Berkat-Mu menjadi bagian bagi setiap orang yang Tuhan panggil dan pilih untuk melayani masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon ini, bahkan juga yang ada di kabupaten-kabupaten. Demikian juga ya Tuhan, kami topang seluruh kehidupan gereja-Mu untuk pemilihan yang telah selesai, penatua dan diaken terpilih. Tuhan juga berkenan memberkati mereka dalam iman dan kasih Allah
Mereka menyambut seluruh pelayanan untuk masa pelayanan 2025-2030. Berkenan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan seluruh penyelenggara pelayanan kebaktian di saat ini. Tuhan berkenan memberkati sebagai majelis jemaat dalam tanggung jawab pelayanan dari jemaat diakonos. Juga Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan, baik itu kolektan maupun juga duet, solois. Juga Tuhan berkati dengan semua pujian. Kami berdoa menyerahkan multimedia, tim musik band juga Tuhan berkati. Semua pelayanan juga Tuhan berkati, nyatakanlah kuasa-Mu dalam seluruh pelayanan. Tuhan berkati juga dengan semua yang boleh kami aktakan. Kami percaya berkat Tuhan bagi kami. Berkat Tuhan bagi kami yang mendengar firman. Kami bawa pulang dengan sukacita. Kami mendoakan juga para kolektan, semua yang melayani, semua yang hadir pulang dengan tidak dengan sia-sia. Tapi kami pulang dengan berkat sorgawi-Mu. Kami boleh dapat menyampaikan itu bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami. Bagaimana kami melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Jangan melakukan tindak kekerasan dengan berbagai bentuk, dengan alasan apapun dan kepada siapapun, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tolonglah kami, kasihani kami, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukannya hanya untuk mengagungkan kemuliaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun jika ada yang tidak berkenan di mata Tuhan dalam kebaktian ini. Dan kami percaya dalam pengasihan-Mu kami selalu dituntun untuk mendapatkan berkat dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup, yang menghidupkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaktian telah selesai. Selamat malam. Shalom. Kita akan ada dalam jabat tangan satu dengan yang lain dan juga dengan para pelayan dipandu oleh tim musik.